Bos, aku lagi duduk dengan ginger ale dan kepalaku penuh tanda tanya malam ini. Katakan apa yang membuatmu gelisah malam ini, Sari? Aku menerima telepon dari suara yang terdengar persis seperti ibuku yang meminta transfer cepat. Itu contoh situasi yang rawan, karena penjahat bisa memakai voice cloning untuk meniru suara orang yang kita percaya. Suara itu terasa akrab dan nadanya sama, sehingga aku hampir tidak ragu. Otak kita memang dirancang percaya pada isyarat sosial, seperti intonasi dan ritme yang terdengar familiar. Jadi kalau telinga bisa tertipu, apa yang bisa menolongku membuat keputusan yang aman? Kita perlu protokol verifikasi yang sederhana namun tegas agar sinyal emosi tidak mengalahkan langkah aman. Aku ingin mengerti dari awal, karena istilah deepfake sering lewat di lini masa, tapi aku belum paham betul. Deepfake adalah media yang dibuat atau diubah oleh model AI sehingga tampak atau terdengar seperti hal yang nyata. Berarti video atau foto palsu bukan satu-satunya masalah, karena suara juga bisa dipalsukan. Benar, dan voice cloning memetakan ciri khas suaramu, lalu menghasilkan ucapan baru yang menipu telinga. Kalau begitu, aku butuh cara yang bisa kupakai bahkan saat panik. Kau bisa mulai dari jeda beberapa detik untuk mendinginkan emosi sebelum menilai isi permintaan. Jeda singkat itu terasa masuk akal, karena panik sering membuat tangan bergerak lebih dulu daripada otak. Setelah jeda, lakukan verifikasi silang lewat jalur komunikasi lain agar tidak terperangkap satu kanal. Maksudmu jika telepon datang maka aku harus kirim pesan ke kontak yang sama lewat aplikasi lain? Tepat, karena penyerang sering menguasai satu kanal tetapi gagal meniru kebiasaan kita di kanal yang lain. Bagaimana jika aku diminta bertindak cepat dengan alasan darurat? Aturan emasnya adalah tidak ada transfer uang atau data sensitif tanpa dua langkah verifikasi yang jelas. Dua langkah verifikasi itu bisa seperti apa saja? Pertama, lakukan callback ke nomor yang sudah kau simpan lebih dulu, dan bukan nomor yang dikirim lewat pesan baru. Itu mencegahku menekan tombol panggil yang disiapkan penyerang. Kedua, terapkan safe word keluarga yang hanya diketahui orang terdekat dan tidak pernah ditulis di tempat umum. Safe word terdengar sederhana tetapi kuat, karena penyerang tidak punya konteks intim. Untuk konteks visual, ada teknik reverse image search, agar kita bisa melihat asal gambar di luar percakapan. Kalau videonya panjang, apakah aku bisa mengecek potongan gambarnya juga? Bisa, karena kau dapat mengambil beberapa frame, lalu menjalankan pencarian gambar terbalik untuk tiap frame kunci. Aku sering mendengar istilah content credentials dan C2PA di artikel. Content credentials adalah jejak asal dan riwayat edit yang disematkan sehingga kita dapat melihat provenance dari sebuah media. Berarti kalau metadata itu ada, maka aku bisa tahu kapan dan oleh siapa media diproduksi. Benar, dan jika kredensialnya utuh, biasanya ada tanda yang bisa diperiksa dengan alat pengecek yang kompatibel. Kalau tidak ada kredensialnya, apakah itu otomatis palsu? Tidak, karena tidak semua kamera atau aplikasi memakai standar yang sama, namun ketiadaan bukti asal menuntut verifikasi tambahan. Aku mulai paham bahwa tidak ada satu alat yang sakti untuk semua keadaan. Itulah sebabnya kita memakai pendekatan defense in-depth, agar setiap lapisan menutup kelemahan lapisan yang lain. Lapisan lain yang penting apa saja untuk kehidupan sehari-hari? Kurangi jejak suara yang panjang di ruang publik digital, agar bahan mentah untuk peniruan tidak melimpah. Jadi, sebaiknya aku batasi unggahan voice note yang tidak perlu. Ya, dan aktifkan autentikasi dua faktor untuk akun finansial dan email agar dampak kebocoran berkurang. Pengelola kata sandi juga berguna, agar aku tidak memakai sandi yang sama di banyak tempat. Tepat, karena pola sandi yang berulang, ibarat kunci yang sama untuk semua pintu di rumah. Jika aku berada di kantor, bagaimana aku melindungi tim yang sering rapat jarak jauh? Buat kode verifikasi rapat yang singkat namun unik, agar tidak ada keputusan penting tanpa konfirmasi di luar panggilan. Artinya keputusan transfer atau perubahan rekening tidak boleh digesahkan hanya lewat panggilan video?
Betul, dan biasakan jeda keputusan agar semua orang sempat memeriksa sumber dan dokumen pendukung. Aku ingin contoh skenario agar mudah kuterapkan besok pagi. Bayangkan seseorang mengaku sebagai atasan dan meminta rilis pembayaran, lalu kau meminta kode tim yang telah disepakati lebih dulu. Jika kode itu salah, maka aku alihkan ke jalur resmi dan melaporkan insiden ke tim keamanan. Itu langkah yang tepat, karena eskalasi cepat membuat pola serangan sulit diulang. Apakah ada tanda yang sering muncul di kasus penipuan berbasis suara? Tanda umum adalah rasa mendesak yang tidak wajar dan larangan untuk menghubungi orang lain selama proses berlangsung. Aku juga melihat permintaan yang memaksa untuk memakai tautan yang baru dikirim. Benar, karena tautan itu sering mengarah ke halaman palsu yang meniru gaya visual layanan resmi. Bagaimana aku menangani video yang terlihat sangat meyakinkan? Periksa konsistensi pencahayaan dan bayangan serta kecocokan sinkronisasi bibir dengan alur suara. Aku tidak selalu punya waktu untuk menganalisis frame demi frame. Itu sebabnya kita punya daftar langkah kilat yang tetap ringan, namun efektif dalam tekanan. Aku butuh daftar itu sekarang agar bisa kuhafalkan. Pertama, jeda 5 detik untuk mengosongkan emosi sebelum menilai isi pesan. Lalu aku cek tanda bahaya yang paling jelas seperti rasa darurat dan ancaman reputasi. Setelah itu, lakukan verifikasi silang dengan pesan ke kanal lain agar identitas tidak hanya bergantung pada satu jalur. Kemudian aku lakukan callback ke nomor yang sudah tersimpan di kontak. Terakhir, jika ada file media, lakukan pengecekan asal dengan reverse image search dan cari konten credentials bila tersedia. Kalau tidak kutemukan kredensial, aku tidak langsung percaya dan meminta cara verifikasi lain. Langkah itu menyelamatkan banyak orang karena penyerang sering bermain di tekanan waktu dan keyakinan palsu. Bisakah kita membahas mitos yang sering kubaca di komentar? Tentu, dan kita mulai dari mitos bahwa manusia bisa membedakan suara asli dan palsu hanya dengan mendengarkan sekali. Kenyataannya, telinga mudah keliru saat emosi sedang naik. Mitos kedua, menyatakan detektor otomatis selalu benar, padahal ini permainan kucing dan tikus yang terus bergerak. Jadi, aku tidak boleh bergantung pada satu alat dan satu hasil. Betul, dan gabungkan alat teknis dengan kebiasaan manusia yang sehat, agar bentengnya berlapis. Apakah ada cara mencegah penyalahgunaan suaraku sejak awal? Gunakan pengaturan privasi yang lebih ketat dan pikirkan ulang rekaman publik yang memuat suara panjang tanpa alasan yang kuat. Aku masih ingin tahu tentang peran budaya verifikasi di keluarga. Keluarga bisa menyepakati safe word yang tidak mudah ditebak dan tidak memiliki hubungan langsung dengan data publik. Kami juga bisa menempel daftar kontak darurat yang diverifikasi di tempat yang mudah dijangkau. Itu baik karena saat panik orang cenderung lupa nomor telepon yang semestinya diingat. Apakah kita perlu melatih skenario agar otot kebiasaan terbentuk? Latihan singkat membuat responsmu otomatis, sehingga panik tidak lagi mengontrol keputusanmu. Aku ingin daftar kebiasaan harian yang sederhana agar konsisten. Batasi jejak suara publik, periksa pengaturan privasi, aktifkan autentikasi 2 faktor, gunakan pengelola kata sandi dan simpan catatan verifikasi yang ringkas. Itu terdengar seperti rencana yang bisa dijalankan tanpa alat mahal. Memang, karena inti keamanan berawal dari kebiasaan yang konsisten dan bukan dari perangkat yang rumit. Bisakah kau jelaskan bagaimana cara kerja peniruan suara secara sederhana? Model mempelajari ciri suara, lalu menghasilkan kata yang baru dengan intonasi dan warna yang mirip, sehingga hasilnya terdengar natural. Apakah ada ciri teknis yang kadang bocor di audio palsu? Kadang ada jejak desis yang tidak wajar atau transisi antar kata yang sedikit kaku, namun jejak itu tidak selalu muncul. Berarti aku tidak boleh mengandalkan telinga saja, karena tanda teknis bisa disembunyikan. Benar, maka protokol manusia yang rapi menjadi penentu terakhir. Aku suka cara penjelasanmu yang tenang dan terukur. Ketenangan adalah alat pertama saat berhadapan dengan pesan yang menciptakan rasa takut.
Kau menyebut reverse image search, lalu bagaimana dengan audio? Untuk audio sulit mencari asal yang persis, namun kau bisa menilai konteks dan meminta pesan ulang lewat jalur lain. Aku juga ingin memahami peran tanda dari platform yang menempel label pada media. Label membantu namun tidak sempurna, sehingga perlu disandingkan dengan pemeriksaan asal dan rasionalitas permintaan. Jika aku ragu, maka keputusan aman adalah menunda sampai verifikasi selesai. Keputusan aman sering terlihat lambat di permukaan tetapi menjadi cepat bila dilihat dari kerugian yang berhasil dicegah. Aku pernah membaca tentang orang yang tertipu karena rapat video yang tampak resmi. Kasus seperti itu mengandalkan otoritas palsu, sehingga kode verifikasi rapat menjadi pagar yang sangat efektif. Kode rapat bisa berupa frasa unik yang diubah berkala. Ya, dan jangan kirim kode melalui ruang rapat yang sedang berlangsung agar tidak disadap oleh pihak yang salah. Aku ingin contoh kalimat yang bisa kupakai saat menolak permintaan transfer. Kau bisa berkata, "Aku akan memproses setelah verifikasi identitas selesai melalui jalur yang sudah disepakati." Kalimat itu sopan namun tegas dan tidak membuka celah perdebatan. Kita melindungi hubungan baik sekaligus menjaga prosedur yang benar. Bagaimana jika pelaku menyerang lewat rasa kasihan? Kita bisa tetap berempati sambil menahan tindakan finansial sampai syarat verifikasi terpenuhi. Aku suka cara itu karena tidak mematikan hati nurani. Keamanan yang manusiawi selalu mungkin bila kita memberi ruang untuk jeda dan periksa. Kalau aku ingin mengedukasi teman-teman, apakah ada ringkasan yang mudah dibagikan? Gunakan pola 555 yang memuat 5 detik jeda 5 langkah verifikasi dan 5 kebiasaan dasar. Aku akan menuliskannya malam ini agar mudah kuhafal. Bagus karena tulisan tangan sering membuat rencana menempel lebih kuat di ingatan. Apa konsekuensi jangka panjang jika budaya verifikasi diabaikan? Kepercayaan sosial bisa rapuh dan biaya koreksi meningkat karena orang terbiasa mengambil keputusan di bawah tekanan palsu. Apa imbalan jangka panjang jika budaya verifikasi diterapkan? Komunitas menjadi lebih tenang dan ruang untuk penipuan menyempit karena sinyal mudah diuji. Aku ingin menutup malam ini dengan rasa percaya diri yang sehat. Kepercayaan yang sehat adalah gabungan hati yang hangat dan pikiran yang disiplin. Aku jadi ingin memberitahu adik, agar ia juga membuat safe word dengan teman dekatnya. Itu ide yang baik, karena anak muda sering menerima panggilan dari nomor yang tidak disimpan. Aku juga akan mengatur ulang perangkatku agar kunci layar lebih kuat. Pilih sandi yang panjang dan aktifkan biometrik jika tersedia, agar akses fisik tidak mudah disalahgunakan. Untuk media yang kukirim, aku akan memberi konteks yang jelas agar tidak mudah dipotong menjadi makna yang lain. Memberi konteks membuat potongan klip tidak mudah digunakan untuk manipulasi niat. Aku rasa cukup banyak yang kupelajari malam ini. Ilmu malam ini akan lebih kokoh jika kamu mempraktekannya esok hari. Terima kasih karena kau tidak membuatku merasa bodoh. Tidak ada pertanyaan bodoh karena rasa ingin tahu adalah sumber kematangan. Aku senang bisa bertanya sambil menikmati ginger ale yang segar. Minumanmu menemani proses belajar, dan itu membuat malam jadi ringan. Bolehkah aku mengulang ringkasan agar penonton yang diam di samping bar juga ikut menangkapnya? Silahkan, karena pengulangan singkat bisa menjadi jembatan untuk pemahaman yang utuh. Pertama, jeda beberapa detik, lalu nilai tanda bahaya, dan lanjutkan dengan verifikasi silang. Kedua, lakukan callback ke nomor yang sudah ada, lalu minta safe word atau kode yang telah disepakati. Ketiga, periksa asal media dengan reverse image search, dan cari konten credentials jika tersedia. Keempat, jangan menyerahkan uang atau data sensitif sebelum 2 langkah verifikasi terpenuhi. Kelima, latih keluarga dan tim agar kebiasaan aman menjadi refleks. Itulah inti dari ketenangan di era AI yang semakin cerdas. Malam ini terasa seperti kelas kecil yang ramah.
Belajar yang ramah membuat orang ingin kembali besok. Aku akan kembali dan membawa cerita tentang bagaimana praktik ini berjalan. Aku menunggu kabar baik darimu dan dari orang-orang yang mendengarkan di sisi bar. Sebelum pulang, izinkan aku menambahkan satu pesan singkat tentang rasa izin dan batas. Aku mendengarkan dengan saksama karena pesan penutup sering paling lekat. Selalu hormati hak orang lain atas suara dan gambarnya, karena martabat manusia lebih berharga dari kemenangan teknis. Itu pesan yang menenangkan hati dan menajamkan akal. Jaga dirimu di jalan pulang, dan jangan lupa membawa pulang ketenangan yang baru kau dapat. Terima kasih, Bos, karena tempat ini selalu membuatku merasa aman. Selamat malam, Sari, dan semoga tidurmu nyenyak. Selamat malam, Bos, dan sampai bertemu di malam yang lain. Sampai bertemu lagi, dan teruslah merawat rasa ingin tahu yang membuatmu tumbuh. Sepertinya sudah larut dan aku harus pulang sekarang. Aduh, baru ku sadar dompetku tertinggal di rumah. Aku benar-benar bingung harus bagaimana untuk membayar ginger ale malam ini. Maaf mengganggu, dan aku ingin meminta sedikit bantuan dari orang baik yang duduk di sisi bar yang sama. Bolehkah aku meminta traktiran 1 gelas ginger ale malam ini? Aku tahu sejak tadi kamu mendengarkan percakapan kami dengan tenang. Jika ada sedikit manfaat yang kamu rasakan dari obrolan ini, maka aku mohon dukunganmu ya. Terima kasih banyak karena kamu berbaik hati dan aku sangat menghargainya. Untuk donasi silakan gunakan kode QR di sudut kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Jangan lupa tekan tombol like agar video seperti ini tetap bisa hadir. Silakan berlangganan dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya dari seri lain yang sangat berbeda. Semoga kamu juga menyukai karya-karya di sana dan menemukan sesuatu yang berguna. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di malam berikutnya.